Pak Ustaz, boleh tak Ustaz tolong komen ceramah seorang Ustaz yang mengajar di masjid kami, yaitu Masjid Melaka. Di Melaka. Ini orang Melaka. Ustaz tersebut mengatakan, bila kita sahur puasa, kita bersahur, hendaklah kita ulang 70 kali selawat azumiyah. Bila selawat tersebut, selawat azumiyah, dibaca sebanyak 70 kali, pasti kita akan jumpa Rasulullah di akhirat nanti. Tanpa menyebut selawatnya macam mana, tak perlulah Ustaz tayangkan di sini video tersebut. Tapi itu yang diucapkan oleh Ustaz tersebut. Nama selawat itu selawat azumiyah. Timingnya dibaca ketika sahur. Bilangannya pula 70 kali. Dan fadilatnya pula confirm akan bersama Rasulullah di akhirat nanti. Hadirin dan hadirat, Ustaz tersebut tidak membawa apa-apa dalil dan hujjah. Sama ada ayat Quran atau hadis Nabi. Sedangkan perkara yang diperkatakan itu menyangkut perkara gaib. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali dua pihak. Gaib maknanya sesuatu yang tidak nampak. Lawan daripada zahir, nampak. Yang tidak nampak itu namanya gaib. Ibu-ibu dan bapa sekalian nampak kacamata yang Ustaz pakai. Janggut Ustaz. Syal Ustaz. Zahir. Di kiri kanan Ustaz ada malaikat. Raqib dan Atid. Malaikat pencatat. Bersama setiap manusia ada qarin, syaitan pengiring. Itu semua makhluk gaib. Dan gaib ada dua jenis. Gaib hakiki, gaib yang sebenar-benar gaib. Yang kedua, gaib idhafi, gaib tambahan. Terhadap dua jenis gaib ini, gaib hakiki, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Itu gaib hakiki. Contohnya bila kiamat akan terjadi. Exactly bila kiamat akan terjadi. Tak ada yang tahu. Hatta para malaikat. Hatta para rasul. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Gaib yang kedua namanya gaib idhafi. Gaib tambahan.
Gaib tambahan. Gaib tambahan ini hanya diketahui oleh para rasul. Hanya diketahui oleh para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada mereka. Yang Allah tidak beritahu kepada umat. Semua kita tahu berdasarkan ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu. An-Najmi ayat 3 dan 4. Oleh sebab itu ketika malaikat tanya kepada Nabi, "Mata taqumus sa'ah?" Wahai Muhammad, bila kiamat akan terjadi? Nabi hanya jawab secara diplomasi, "Mal mas'ul anha a'lam minas sa'il." Yang ditanya ini aku tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ini maknanya jawaban secara diplomasi, kita sama-sama tak tahu. Aku tak tahu, kau juga tak tahu. Itu bila ditanya bila kiamat akan terjadi. Begitu malaikat Jibril tanya, apa tanda-tanda dekat kiamat? Nah, yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat jawab. Bila dekat kiamat, wanita lebih ramai daripada lelaki. Coba lihat dari sekian banyak yang mengikuti kelas online, kalau sekitar 100 orang, nama laki-laki barangkali hanya 5 orang atau 3 orang saja. 90 lebih itu perempuan. Bila dekat hari kiamat banyak terjadi gempa bumi. Bila dekat pada hari kiamat akan banyak terjadi peperangan. Itu disebut oleh Nabi. Yang ini namanya ghaib idhafi. Nah, berbalik kepada pertanyaan. Bila kamu baca selawat azumiyah ini 70 kali, ketika sahur, confirm kamu pasti akan jumpa Nabi Muhammad di akhirat nanti. Pak Ustaz, ini perkara gaib. Bawalah ayat Quran. Bawalah hadis Nabi. Ini perkara gaib. Tak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Pak Ustaz, dari mana Pak Ustaz tahu? Gaib hakiki, Allah yang sebut dalam Quran, tak ada. Gaib idhafi, Nabi Muhammad sebut dalam hadis juga tidak ada. Mengapa pandai-pandai? Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang. Islam ini agama dalil. Bukan agama suka-suka hati. Agak-agak. Hatta perkara gaib. Dan Nabi juga tak pernah ajar pun selawat azumiyah. Yang diajar oleh Nabi, coba lihat dalam buku yang Ustaz tulis, Pedoman Salat dalam bab selawat. Apa yang kita baca pada tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir, atau paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang diajar oleh Nabi. Jadi sudahlah selawat bukan selawat yang diajar oleh Nabi. Berani pula menyebut, confirm kamu akan jumpa Nabi Muhammad di akhirat nanti. Itu perkara gaib, Pak Ustaz.
Mengapa dengan mudah mereka-reka ajaran Islam yang tidak dari sumber asalnya? Sedangkan Nabi menyebut, aku tinggalkan dua pedoman untukmu selagi kamu berpegang teguh. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnahku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kebiasaan setiap Muslim lelaki dan wanita melakukan salat jamak dan qasar jika bermusafir. Betul? Ada pula Ustaz yang mengatakan salat Jumaat tetap wajib dilakukan bagi setiap laki-laki. Wajib. Benarkah kata-kata Ustaz tersebut? Walau musafir, laki-laki tetap wajib salat Jumaat. Statement yang pertama, bila musafir tak kira laki-laki atau perempuan, boleh jamak dan qasar. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Itu okey. Salat Jumaat diwajibkan ke atas laki-laki. Sebagaimana kita boleh lihat pada ayat 9 dari surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza du Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk salat Jumat, hendaklah kamu segera pergi salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza du'iya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, bila kamu dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah memenuhi panggilan salat Jumat itu dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Tapi hadirin dan hadirat, itu baru terjemahan harfiah, direct translation. Tapi dalam terjemah maknawiyah, tafsirannya, bila dikaitkan dengan hadis Nabi, kata Nabi, salat Jumat diwajibkan hanya ke atas laki-laki yang mukallaf. Wanita tidak wajib. Bila mereka tidak pergi ke salat Jumat, mereka tak berdosa. Kaum wanita, mereka cukup salat zuhur di rumah. Laki-laki, no. Mesti pergi salat Jumat. Satu, perempuan dikecualikan. Yang kedua, sakit. Dan salah satu daripada keuzuran hari Jumat atau salat Jumat adalah safar. Bila lelaki itu musafir, dia boleh memilih untuk join salat Jumat boleh, tapi dia juga tidak berdosa andai kata dengan sengaja dia buat salat zuhur di hotelnya. Sebab salat Jumat termasuk salah satu keuzuran yang dibolehkan bagi orang yang musafir. Oleh sebab itu statement Ustaz tadi itu bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih.
Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, baru-baru ini Pak Ustaz ada sebut tentang tahlil arwah. Kita buat tahlilan, baca Yasin, hadiahkan Yasin kepada orang mati, buat kenduri kendara sempena kematian, hari sekian. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari kalangan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, salafus saleh. 3 kurun pertama tidak buat acara itu. Tolong Pak Ustaz, sudi kiranya menasihati kami. Apakah amalan yang terbaik bagi kami menggantikan majlis tahlil arwah seperti yang disebut atau banyak berlaku dalam masyarakat? Hadirin dan hadirat, jawabannya, tujuan tahlil yang diadakan, jemput orang-orang kampung, baca surat Yasin, baca la ilaha illallah, lalu dihadiahkan. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia, untuk membantu, untuk menolong kalau-kalau mereka dalam kesusahan. Cuma cara itu tak pernah disebut oleh Nabi, tak pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Lalu kita tidak ikut siapa? Itu ibadat, bukan adat, itu ibadat. Dan ibadat sifatnya hendaklah mengikut, bukan dengan mereka-reka cara baru. Cuma kalau diminta nasihat. Pada tahun 80-an dulu, 90-an, 40 tahun yang lalu, Ustaz dah buat satu keset cara menolong orang yang sudah mati. Kemudian Ustaz robah, convert menjadi CD. Tujuannya Ustaz buat itu adalah untuk memberi pencerahan kepada orang. Bagaimana cara untuk menolong orang yang kita sayangi, yang sudah meninggal dunia. Ada caranya. Pertama sekali caranya adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa para sahabat Nabi punya amalan. Mereka selalu berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dari kami, dari kalangan orang beriman. Ayat itulah yang dijadikan sebagai dalil dasar kebolehan kita berdoa untuk orang yang sudah mati. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita selalu dengar, ya Allah ampunkanlah orang Islam laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan, sama ada mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Amwat, mamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berdoa.
bila mendengar seorang itu meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Tuh cara pertama. Banyak-banyak doa. Yang kedua, anak cucu. Berusahalah untuk jadi anak-anak yang saleh dan salihah. Perbanyakkan amal-amal saleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus. Kecuali tiga. Sedekah jariah. Dia banyak bersedekah. Pembinaan rumah tahfiz, pembinaan masjid, pembinaan rumah anak yatim, pembinaan masjid. Selagi masjid itu diramaikan, terus menerus dia akan dapat, walaupun dia sudah mati. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dapat diambil manfaat. Ajar. Umat Islam tadabbur. Ajar al-asma'ul husna. Tulis kitab. Selagi orang itu memanfaatkan ilmu yang dia telah tulis dan sebarkan itu, sebanyak itu dia layak mendapat ganjaran setelah dia mati. Terus menerus. Itu sebabnya mengapa kerja menulis, kerja berdakwah seperti ini, kita tak pernah merasa penat. Karena itu harapan kita. Dia akan menolong kita setelah kita mati. Dan yang ketiga yang boleh menolong seorang apabila dia dah mati, anaknya yang melakukan amal-amal saleh. Hadirin dan hadirat, anak muncul adalah berkat usaha ibu bapaknya. Itu sebabnya kata Nabi, inna waladahu min sa'yih. Anaknya itu adalah usaha dia. Nah, kalau anak itu usaha ibu bapa, apa saja kebaikan yang anak buat, mak bapak dapat. Sebab Allah berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Ingin dapat ganjaran pahala bacaan Quran, baca Al-Quran selagi hayat di kandung badan. Bukan diminta kiriman hadiah bacaan Quran bila dah mati. Ingin mendapat ganjaran banyak salat-salat sunat, buat salat sunat sendiri. Qabliyah, ba'diyah, rawatib, duha, tahajud, witir. Jangan tunggu orang kirim pahala salatnya. Mesti usaha. Dan anak pula istimewanya. Anak itu adalah usaha kamu. Sebabnya bila anak-anak salat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, automatically mak bapak akan dapat ganjarannya walaupun mereka berdua telah meninggal dunia. Ini di antara cara-cara untuk menolong orang yang sudah mati. Itu sebabnya Ustaz, apabila dipanggil sempena acara-acara tersebut, Ustaz minta masa agak 10 minit. Sebelum berdoa, Ustaz minta masa 10 minit untuk cakap perkara ini. Ini cara yang tepat untuk menolong orang yang sudah mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. 1 jam lagi, lebih kurang 1,5 jam lagi akan ada kelas berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terhadap pertanyaan yang belum Ustaz jawab, harap bersabar. Ustaz akan jawab esok insya-Allah waktu duha. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah Maha Esa. Tempat kami meminta, Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Engkau tidak serupa dengan apapun juga. Kiranya Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.